Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Sanjaya. Saya merupakan dosen dari program studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan mata kuliah Media Bimbingan dan Konseling. Oke, ada baiknya sebelum kita memulai perkuliahan interaktif ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga perkuliahan kita berjalan dengan lancar. Oke, teman-teman bagaimana kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Marilah kita sama-sama fokus untuk melihat materi kita pada kesempatan kali ini. Ya, kita akan membahas terkait dengan konsep dasar media bimbingan dan konseling. Dengan kemampuan akhir yang harus dicapai oleh mahasiswa adalah mahasiswa mengetahui konsep dasar media BK, meliputi dari pengertian, manfaat, dan fungsi dari media BK. Metode pembelajaran yang kita pakai yaitu kita menggunakan research-based learning. Dan artinya di sini adalah mahasiswa itu tidak hanya menerima informasi saja dari saya, tapi juga mahasiswa diberikan kesempatan untuk membaca, berdiskusi, bertanya jawab dalam penggunaan fokus group discussion, kemudian presentasi, serta penguatan ya dengan menelaah beberapa artikel penelitian. Oke, sekarang apa itu media bimbingan dan konseling? Mungkin teman-teman mahasiswa di sini sudah familiar ya dengan penggunaan media bimbingan dan konseling. Atau mungkin dulu sewaktu sekolah pernah melihat di sekolahnya. Nah, sekarang kita cari tahu dulu sih, kenapa media BK ini penting digunakan oleh guru BK. Ya, pada hakikatnya kita semua makhluk sosial, ya saling berinteraksi satu sama lain, saling berkomunikasi dan saling membutuhkan. Nah, maka dari itu komunikasi di sini diperlukan supaya untuk menghindari kesalahpahaman. Oke, seperti halnya dalam bimbingan dan konseling. Ternyata menurut penelitian Wahida dan Partono pada tahun 2024 menyebutkan bahwa stigma negatif peserta didik terhadap guru BK itu dikarenakan karena kurangnya sosialisasi tentang peran guru BK. Nah, ternyata peran guru BK ini tidak dikomunikasikan ya, tidak disosialisasikan. Makanya siswa-siswa di sekolah mempunyai stigma yang negatif kepada guru BK. Seperti yang sudah sering didengar yaitu polisi sekolah. Ya, guru BK hanya menangani siswa yang bermasalah saja. Kemudian siswa yang masuk ke ruang BK dipanggil oleh guru BK itu pasti siswanya siswa yang nakal. Nah, itulah stigma negatif yang sedang terjadi di sekolah. Oke. Maka dari itu di sini diperlukan media ya untuk mengurangi kesalahpahaman. Nah, kita cari tahu terlebih dahulu media itu apa. Media itu berasal dari kata Latin yaitu medius dengan bentuk jamak medium. Ya, secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Kemudian ada juga yang menyebutkan menurut Hendricks media merupakan alat saluran komunikasi ya, alat untuk berkomunikasi. Kemudian menurut Ratu Heru disebutkan media adalah segala bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan ide ya, gagasan atau pendapat agar sampai pada penerimanya. Jadi dari ketiga pengertian dari media ini bisa kita tangkap bahwa media itu adalah alat ya, alat perantara, alat pengantar ya yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Nah, terkait dengan media di dalam dunia pendidikan, apa sih media pendidikan itu? Di sini disebutkan bahwa media pendidikan itu berkaitan dengan berbagai jenis komponen dalam lingkungan belajar peserta didik yang gunanya untuk merangsang siswa agar tergugah untuk belajar. Kemudian ada juga yang menyebutkan
media ini adalah segala alat fisik ya, alat fisik ada wujudnya yang dapat disajikan untuk menyajikan pesan serta merangsang peserta didik untuk belajar ya, untuk menggugah semangat peserta didik dalam belajar. Oke, dalam pandangan perspektif Islam di sini seperti dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, jadi dalam tafsirnya itu menjelaskan bahwa media eee dalam Islam itu adalah Nabi Muhammad. Kenapa sih bisa Nabi Muhammad digambarkan sebagai media? Oh ternyata di sini disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah suri teladan ya, suri teladan bagi pengikut-pengikutnya, yang mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada satu sama lain, kemudian, merespon, hal-hal yang bentuknya seperti kekerasan, tapi dengan meresponnya dengan hal yang baik, itulah digunakan sebagai contoh, supaya pengikut-pengikut Nabi Muhammad itu juga berlaku demikian. Ya, jadi perilaku Nabi Muhammad itulah yang disebut sebagai media dalam perspektif Islam. Kemudian media, dalam bimbingan dan konseling ya, sudah masuk fokus kepada bimbingan dan konseling, disebutkan bahwa segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan. Ya, pesan apa nih? Ada pesan bimbingan dan konseling ya yang dapat merangsang pikiran, perasaan, kemudian perhatian, dan kemauan konseli untuk memahami dirinya sendiri, mengarahkan dirinya, serta dapat mengambil keputusannya dalam memecahkan masalah. Jadi media BK ini alat yang dipakai oleh guru BK sebagai alat bantuan dalam pemberian informasi kepada konseli atau siswa. Ya, yang gunanya tujuannya pada akhirnya adalah untuk memandirikan diri konseli atau siswa itu sendiri. Nah, di dalam media BK itu ada dua unsur yang harus ada dan tidak bisa dipisahkan, yaitu ada unsur hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak. Nah, contohnya misalnya di sini, perangkat keras itu kan alatnya ya, misalnya bisa dipegang seperti handphone, kemudian di sini bisa seperti radio atau seperti poster. Nah, itu adalah perangkat kerasnya. Sedangkan perangkat lunaknya itu adalah informasi berkaitan dengan BK, dengan layanan bimbingan dan konseling. Contohnya di sini, guru BK misalnya dia mempunyai HP ya, HP itu dibawa, ke dalam kelas ya. Ketika HP itu hanya diletakkan saja di atas meja, ya, tidak dipakai dalam proses pembelajaran atau bimbingan klasikal, itu berarti hanya sekedar HP saja, ya belum menjadi media BK. Tetapi misalnya jika di dalam HP tersebut terdapat sosial media, misalnya Instagram, dengan akun-akun layanan bimbingan dan konseling, atau HP ini digunakan untuk, menyampaikan materi. Nah, ini baru bisa dikatakan bahwa HP dan yang berisi informasi tentang media BK, tentang bimbingan dan konseling, itulah yang dinamakan dengan media bimbingan dan konseling. Oke, kemudian berbicara terkait dengan manfaat media BK. Nah, yang pertama adalah memperjelas pesan agar tidak terlalu verbatis. Ya, memperjelas pesan di sini supaya tidak hanya berkaitan dengan pesan-pesan verbal saja ya yang dilakukan oleh guru BK, tapi pesan-pesan nonverbal ya karena kita bisa membaca sendiri dari media BK yang dibuat oleh guru BK. Ya, kemudian mengatasi keterbatasan ruang waktu, tenaga, serta daya indera. Jadi kapanpun, dimanapun kita bisa misalnya tadi mengakses sosial media yang dibuat oleh konselor, ya, tanpa ada eh, kedekatan secara fisik itu masih bisa didapatkan oleh konseling. Kemudian selanjutnya mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Jadi masing-masing si penerima informasi, konseling ini mendapatkan pengalaman yang sama, ya. Karena misalnya konten yang dilihatnya sama, ya, pembelajaran interaktifnya yang dilihat sama.
Oke, poster terkait dengan, misalnya anti bullying sama yang dibacanya. Kemudian yang keempat, proses layanan BK dapat lebih menarik serta interaktif. Ya tidak cepat bosan ketika guru BK itu menggunakan media BK, menumbuhkan minat konseling ya masuk ke dalam manfaat selanjutnya. Kemudian ketika, minat konseling naik, kemudian lebih interaktif, artinya kualitas layanan BK itu juga semakin tinggi ya, dapat ditingkatkan. Oke, dan yang terakhir adalah meningkatkan sikap positif individu terhadap materi layanan BK ya, meningkatkan sikap positif. Jadi stigma-stigma negatif di awal tadi terkait dengan kesalahpahaman bimbingan dan konseling itu bisa, diturunkan. Nah, jadi ketika kita membicarakan fungsi media BK, itu tidak hanya sebagai, tambahan dan alat hiburan saja, ya, karena apa? Alat hiburan, oh ternyata media BK itu ada yang permainan, nanti akan saya tunjukkan. Melainkan untuk memperlancar proses layanan sehingga konselor dapat menangkap bahan yang disajikan supaya lebih mudah dan cepat, supaya lebih paham, supaya tidak hanya menjadi angin lalu ketika guru BK sudah menyampaikan bimbingan klasikal dengan ceramah, ketika guru BK sudah keluar kelas, siswanya lupa. Karena tidak ada penggunaan media, BK yang lebih menarik lagi untuk siswa. Bimbingan dan, konseling kelompok, ya di sini bahwa praktek bimbingan dan konseling kelompok menggunakan permainan UNO. Ternyata permainan UNO di sini disisipkan beberapa pertanyaan terkait dengan bidang pribadi, ya, pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan kepercayaan diri. Oh, ternyata media-media permainan di luar sana itu kita juga bisa dijadikan media BK. Ya, asalkan ada materi atau konten tentang BK itu sendiri. Kemudian juga ada beberapa gambaran hasil produk-produk media BK yang telah dibuat oleh beberapa mahasiswa. Selanjutnya, terkait dengan penelitian, ternyata di sini ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa permainan tradisional itu bisa digunakan juga sebagai media BK, misalnya sebagai media congklak untuk menumbuhkan kedisiplinan siswa, itu ternyata bisa, karena dari permainan itu harus mengikuti aturan, seperti itu. Nah, lalu ketika kita berbicara terkait dengan sisi positifnya dari penggunaan media BK, ada nggak sih dampak negatifnya dari media BK? Kemudian kalau ada, bagaimana penanganannya? Nah, ini yang bisa kita diskusikan dan kemudian nanti akan kita lakukan evaluasi pembelajaran di akhir. Nah, jadi kesimpulannya adalah media BK di sini adalah perantara dengan unsur perangkat keras dan lunak yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, bimbingan, dan konseling sehingga kualitas layanan BK itu menjadi lebih menarik untuk konseli. Oke, terkait dengan diskusi kita tadi, ada nggak sih dampak negatif dari media BK? Silahkan dijawab dengan men-scan barcode evaluasi pembelajaran di sini. Nah, selain itu, di dalamnya juga berisi kuis-kuis tentang materi kita dan akan langsung muncul hasil skornya. Selanjutnya terkait dengan materi pembelajaran yang dipakai, artikel-artikel jurnal yang Ibu sematkan tadi, kemudian buku-buku yang saya pakai dalam materi ini juga bisa diakses dengan men-scan barcode materi pembelajaran di sini. Oke, semoga semuanya bisa memahami materi perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya, di lain video interaktif yang lainnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.